dipersembahkan oleh Pemirsa Indonesia, sekarang saya sudah berada di pabrik ya ini ya Bu ya, bisa dibilang pabrik ya, pabrik home industry, produksi bulu mata palsu di Purbalingga. Ya, nah ini sekarang saya bersama dengan Ibu Rahma, pemilik home industry ini ya Bu ya. Ini mulainya dari tahun berapa sih Bu? Ini berdirinya dari 30 Oktober dari 2006. Jadi 2019 ini sudah genap 13 tahun. 13 tahun. Itu bermulanya tuh gimana tuh Bu? Sebetulnya di Purbalingga ini kan kita memanfaatkan untuk sumber daya manusianya. Soalnya Purbalingga ini kan pusatnya industri untuk wig dan untuk bulu mata palsu. Iya, betul. Kita melihat pasar lokal yang memang masih belum ada, kita melihat sumber daya manusianya yang ada sehingga kita rekrut mereka untuk bisa bekerja di sini. Nah, kalau misalnya proses pembuatannya sendiri itu tuh ada berapa tahapan sih Bu? Kalau proses pembuatan bulu mata sendiri ada 9 tahap dan semuanya itu handmade, 100% handmade. Jadi apa aja tuh? Yang pertama dibikin tuh apa? Proses yang pertama nganyam. Dari bagian nganyam bulu matanya itu kita hitung rambutnya. Karena kita kan ada ratusan model bulu mata. Iya. Di situ tiap-tiap model itu berbeda. Jadi dari tiap helainya itu berbeda-beda. Oh, habis dari dianyam, Dianyam nanti kita lem untuk merekatkan di bagian benangnya. Terus kita rapikan di bagian gosok. Setelah itu kita masuk ke bagian gulung untuk melentikan. Kita panasi di oven. Selesai dari oven, kita bentuk. Untuk pembentukan bulu matanya mau panjang, mau pendeknya gitu ya. Oh, gitu. Setelah itu nanti masuk di bagian gunting untuk membentuk ujung atas-atasnya. Mau runcing atau mau seperti apa itu di bagian gunting. Oh gitu. Setelah itu baru masuk ke bagian pasang untuk ditempatkan di tempat bulu matanya, baru ke finishing. Ke finishing gitu. Kalau misalnya proses belajarnya sendiri untuk para karyawan di sini tuh seperti apa sih Bu? Kalau kita kebetulan karena memang di sini SDM-nya hampir semua orang di Purbalingga itu bisa bikin bulu mata. Sehingga untuk mengajari itu kita nggak susah. Tapi memang selama ini kita produksi bulu mata itu yang kita utamakan kualitas. Ya, betul. Itu yang utama karena sudah jalan 13 tahun ini belum pernah ada komplain dari pemakai. Bulu mata memang banyak. Iya, betul. Tapi bulu mata yang kualitasnya bagus itu yang nyaman dipakai. Ah, betul. Nah, kalau misalnya untuk dari produksi pabrik Ibu sendiri ini udah dikirim kemana aja sih Bu? Kalau sejauh ini orientasi kita memang di pasar lokal. Jadi hampir seluruh Indonesia kita ada, apalagi sekarang ada online untuk e-commerce, e-commerce sudah ya, banyak juga sudah ya. Banyak, ya. Wah, ini ngeliatin dari tadi dengerin bunyi gunting tik tik tik, terus yang di belakangnya juga lagi nganyam. Saya boleh ikut nyoba nggak sih Bu? Boleh, boleh. Oke, ini di mana nih? Boleh? Di sini aja. Ya. Oke. Mau diajarin ini ya? Untuk proses pembuatan awal bulu matanya. Oke, ini yang Ini apa proses menganyam, awal. menganyam itu ya? Menganyam kalau di bulu mata itu namanya knitting. Ini alatnya ya? Ya. Ini ada yang pengaitnya sama ini rambutnya. Rambutnya, oke. Kita ambil dulu. Misalnya ini kan 5. Jadi kita ngambilnya satu-satu dulu. Kalau kita satukan ya. Di lingkaran situ. Iya, Oh, oke. lalu dikaitkan lalu dikaitkan pakai ini. Terus ditarik. Iya. Oke. Ini Ya, tarik ke bawah. itu tuh aku tuh nggak itu kebalik tuh kayak gini yang bagian ini di bawah. Nah, Sudah pinter. Oh, oke. Itu tadi baru tahapan nyantelinnya saja, nyantel rambut. Ini baru tahap pertama. Ini baru tahap pertama. Terus ini jadi walaupun udah terkait seperti ini, tapi tetap harus dipastikan kalau misalnya ini kencang. Jadi dikencengin harus kencang, gini. iya. Cara ngencenginnya, nariknya juga berbeda. Bagian kepalanya ini kan harus sangat kecil, sehingga ketika dipakai jadi nanti ini kan nanti yang ditempelin di kelopak mata. jadi nggak tebel ya? Iya. Ini di bagian situ harus kencang. Lagi coba. Oke. Jadi ini juga misalnya nariknya satu-satu juga ya? Iya, dari satu-satu, iya. Oke. Berhubung saya menyerah, Bu. Ini susah banget. Tapi ngomong-ngomong, Ibu untuk para karyawan di sini tuh
mencarinya itu tuh dari mana sih? Kalau untuk mencari karyawan kita banyak, karena di Purbalingga ini kan memang sentranya. Tapi memang kita itu mencari karyawan yang betul-betul yang pertama kita memang membangun moralnya dulu, karena kita kan orang Indonesia nih, kita memakai lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sehingga setiap karyawan yang datang ke sini kita bangun moralnya dulu. Terus di sini pun kita mengajarkan untuk selalu bersedekah, untuk selalu berbagi seperti itu kepada semuanya, sehingga dengan seperti itu dengan otomatis terbentuk moral yang bagus dari mereka. Karena kita ingat bahwa ini 100% handmade, yang apapun itu tergantung dari jiwa. Ketika jiwanya itu baik, hasil pekerjaan pasti baik. Seperti jadi nggak emosional juga ya. Karena sekarang orang bekerja seperti ini, ketika ada masalah di rumah saja hasil pekerjaannya itu berbeda. Iya, karena ini kan sangat pekerjaan berpengaruh. tangan Iya, karena semuanya pekerjaan tangan. Ya. Jadi memang kita lebih menekankan kepada kualitas pribadi orangnya dulu. Jadi seperti bekerja itu. juga dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, jadi hasilnya juga pun jadi nanti bagus. Ya pemirsa Indonesia, demikian perjalanan saya menjelajah Purbalingga kali ini. Tadi kita sudah melihat wayang suket, terus sudah jalan-jalan ke Desa Limbasari, dan menutup perjalanan kita mengenal lebih dekat lagi tentang home industry pembuatan bulu mata palsu di Purbalingga. Nah, pemirsa Indonesia tentunya jangan lupa untuk terus saksikan perjalanan saya di Indonesia setiap hari Minggu jam 9:30 malam waktu Indonesia bagian Barat, tentunya hanya di Metro TV. Akhir kata saya Sere Kalina pamit. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh